Rico Pilo Remix. Oke, selamat pagi dulurku pencinta sound se-Indonesia, pencinta sound umbro atau amplifier atau segala macam kit yang berhubungan dengan PCB. Mari kita bahas hari ini bagaimana sih cara memproduksi atau membuat sebuah PCB tapi dengan alat yang sederhana atau menggunakan Anda yang sudah punya. Yang pertama kita harus mempunyai laptop. Kalau Anda nggak punya laptop, bisa ke warnet. Jadi Anda jangan terpengaruh saya harus punya laptop, enggak. Jadi Anda tidak harus memiliki laptop. Kalau bisa sekarang laptop murah sih, bekas-bekas ada yang harga sejuta, ada yang berapa itu. Kenapa kita kalau memang butuh kita harus membeli? Ini laptop murah, Lenovo ini murah. Ini kisaran 2 jutaan. Saya beli cuma murah ini. Oke, kita siapin alat yang mau kita pakai untuk mendesain sebuah PCB itu satu laptop. Yang kedua printer HP LaserJet, ini murah 1 juta berapa. LaserJet tipe HP LaserJet P1102, ini teman bisa review ini. Ini LaserJetnya HP LaserJet P1102. Ini kita pakai ini saja sudah cukup. Terus yang kedua, ketiga kita nyiapin sebuah kertas foto atau glossy photo paper. Ini kita butuh pasti. Ini buat mencetak sebuah PCB. Nanti kita akan memberikan sebuah arahan atau bagaimana supaya Anda itu lebih kreatif. Soalnya sekarang kita harus di rumah karena ada virus corona itu, jadi kita berusaha untuk bekerja dapat uang di rumah. Bagaimana cara membuat PCB atau membuat desain PCB itu supaya lebih akurat dan bagus itu bagaimana? Yang ketiga, keempat, kita siapin kertas sidu atau kertas biasa, kita bisa AVS atau apa. Ini sebelum kita cetak kita harus bisa melihat konstruksinya itu benar atau enggak, itu kita cetak di sini dulu. Oke, pertama kita nyalain laptopnya dulu. Kita buka dulu. Kita sambil nunggu kita nyalain laptopnya. Jadi teman-teman atau desain atau apapun atau yang lagi awal atau apa, kenapa kita nggak berkreasi, bisa kreativitas di rumah atau kita menggunakan kreativitas kita salurkan di sebuah item atau apa untuk mendesain sebuah PCB. Mari kita lihat cara membuat PCB sederhana, murah. Jadi Anda tidak harus memiliki sebuah laptop, tapi sebaiknya Anda memiliki, soalnya kita mau mendesain atau contohnya kita mau desain sebuah produk atau power amplifier, ini tergantung Anda. Jadi kalau Anda teliti berarti desain PCB atau sebuah power ini bisa Anda miliki atau Anda desain ke sebuah produk di sini. Jadi sampai juga harus teliti dan Anda juga harus paham apa sih PCB ini, apa sih kegunaan dari power ini, apa sih cara mendesain PCB-nya. Kita menggunakan depth trace. Jadi kita buka yang pertama, kita PCB layout ini. Jadi kita pakai depth trace. Jadi PCB layout ini kita klik. Nah, oke, dia keluar depth trace. Schematic PCB layout auto ring, atau dia biasanya digunakan untuk mendesain sebuah PCB. Oke, kita mau lihat gimana sih kita mau naruhnya sebuah alat atau apa. Kita di sini sudah ada contohnya IC. Kita mau menggunakan IC tipe apa aja, dia tertera di sini semua. Biasanya mau menggunakan IC berapa, yang pin 8, baru kita ketik pin 8. Kita taruh di sini. Nah, itu pin 8 keluar. Nah, kita mendesain sebuah IC LM324 atau apa, TL741 atau apa, itu sama. Jadi desainnya itu sebuah IC itu sama. Kita udah klik di sini.
klik lagi. Kita mau klik jalur berarti kita ngambil ke jalur ini. Kita mau jalur ke sini. Nah, ini sudah terdesain di sana. Nah, ini tinggal bottom atau kalau bottom berarti kita masuk ke bottom. Berarti kita desainnya di sini. Nah, itu. Jadi sangat mudah. Jadi Anda bagaimana sebuah alat ini bisa Anda gunakan, tapi harus Anda punya. Kita sudah punya desainnya, jadi kita nggak perlu gambar lagi, kita sudah punya desain. Nah, kita nggak mau. Nah, kita mau bikin apa di sini? Mau bikin apa ya? ASL 12. Oke, kita mau. Nah, kita udah mendesain ini. Nah, itu udah saya desain ini. Jadi ini sebuah gambar PCB yang udah saya desain dan mungkin Anda bisa. Nanti kita mau cetak. Kita mau cetak yang agak kecil aja ya. Mungkin kita pakai yang apa ya? Yang bentar. Kita mau pakai crescendo atau apa, atau creaser. Nah, kita mau cetak ini. Kita nggak usah besar-besar dulu. Nah, kita mau mencetak sebuah PCB ini biasanya PCB layoutnya creaser atau power creaser yang udah kita desain. Ini kita bottom belakang atau kita bawah. Nah, ini yang atas. Nah, ini kelihatan fitur-fitur komponen yang mau kita cetak. Oke, kita mau mencetak sebuah desain PCB ini ke sebuah printer HP LaserJet 1102. Kita buka dulu, kita nyalain dulu. Kita kasih kertas biasa ini. Kita masukin ke dalam dulu, kita masukin kertasnya dulu. Ini kita hanya melihat desain kita udah bener atau belum. Oke. Ini udah nyala. Jadi kita mau ngecek dulu sebelum kita cetak ke sebuah glossy atau foto paper ini, kita siapin satu aja. Nanti kita mau cetak. Nah, ini kertas glossy-nya. Kalau desainnya udah bener berarti kita ke glossy. Oke, kita tunggu. Kita mau melihat, kita ke previewnya. Kita ambil satu aja, satu item aja. Nah, kita ngambil yang ini aja. Nah, kita ngambil yang ini, sebuah desain PCB satu, kita lihat ke bottom. Nah, ini sebuah jalur PCB-nya. Kalau dilihat seperti ini, kita mau cetak dulu. Ini kita bikin A layer, kita mau lihat dulu. Oke, kita print. Nah, kita mau print sebuah desain PCB ini untuk kita kecetak kan. Kalau udah bener, merasa bener, monggo. Nah, ini keluar sebuah desain PCB power creaser atau sebuah driver power creaser. Jadi oke, kita mau besarin aja supaya lebih jelas. Kita mau bikin di sini 150 ya. Nah, biar teman-teman, tapi jangan dibesarin soalnya nanti komponennya jadi nggak pas di sini. Tapi ini hanya sebuah contoh desain PCB supaya Anda bisa paham atau bisa nggak. Kita cetak lagi di sini. Kita mau lihat seberapa sih besar dari cetakan PCB tersebut. Ini kita gunakan ini, kita print lagi. Coba mau lihat sih seberapa besar sebuah desain PCB tadi. Nah, ini tadi kecil, yang ini besar. Oke, ini udah lebih kelihatan besar. Kita mau desain, kita mau cetak di sebuah PCB. Jadi gimana sih cara mencetaknya PCB kan? Oke, kita ambil kertasnya ini. Kertasnya wallpaper tadi, glossy photo paper. Jadi kita mau memberitahu ke Anda bahwa glossy photo paper ini bisa untuk mencetak PCB. Kita masukin ke sini. Kita ambil kertas yang sebelah, kita geser mungkin printernya supaya dia nggak gerak ke kertasnya. Oke, yang penting bisa gerak. Nah, tapi jangan lupa kita jangan pakai A layer, kita pakai bottom berarti current. Nah, tidak ada gambarnya sama sekali. Oke, kita mau cetak di sini. Oke.
Ini mau kita cetak ke sebuah PCB. Nah, ini udah dapat. Jadi bentuknya skema tadi sudah dapat. Jadi teman-teman bisa minta tolong ke counter atau apa untuk mencetakkan ini ke sebuah HP genset. Mari kita cetak sebuah desain PCB ini, kita taruh ke PCB. Oke, kita lanjut video yang selanjutnya. Oke, kita matikan dulu nih. Oke, selamat pagi dulurku semua. Kita lanjut ke himbauan dari pemerintah. Jadi himbauan pemerintah sama juga harus laksanakan. Cari uang di rumah, kita bikin konten, kita bikin sesuatu itu di rumah. Makanya teman-teman semua pada bikin YouTuber ya, semua pada bikin konten biar semua di rumah terus bisa duit. Oke, kita lanjut pembikinan PCB. Jadi gimana cara mengatasi virus corona itu kita di rumah. Jadi virus corona itu bisa dihindari dengan bikin PCB ini. Jadi kita nggak kemana-mana, kita di rumah. Oke, kita lanjut. PCB udah kita potong. Ini desain yang kita lakukan di printer HP tadi. Oke, sangat mudah. Kalau Anda tidak pernah mencetika, berarti Anda tidak bisa bikin PCB. Mari kita nyalakan silikannya supaya kita bisa bikin PCB. Oke, lanjut. Nah, iya, ini satu lagi. Ini tempat kanune rada ruwet iki. Kita nyalain silika aja. Pak Leo gitu. Ya, iya. Pak Kocok. Nah, kita nyalakan sebuah silika dulu. Jadi Anda itu jangan males-males kalau di rumah, supaya Anda kreatif atau apa, kita bisa bikin PCB-nya di rumah dengan mencetak sebuah di printer ini. Jadi bisa kita gunakan sebuah sablon atau apa, tapi kan kita harus memproses dulu apakah PCB ini desain kita sudah benar apa enggak. Berarti kita harus menguji cobanya di sini dulu. Jadi kita harus mengeset dulu di sebuah PCB dan kita praktekin di sebuah komponen. Jadi kalau Anda tahu-tahu bikin cetakan di sablon, bisa salah juga. Gimana cara mengulangnya? Nah, makanya kita bikin prototipe sebuah PCB tadi. Mana yang mau kita demo dulu? Kita nyalain. Nah, kita panasin dulu PCB yang sini. Jadi PCB yang atas ini kita nyalain dulu supaya panas. Itu panas dulu. Di PCB ini benar-benar panas dulu ini. Ya kalau kura-kura udah hampir 60 derajat atau 70 derajat, kita cetak. Kita ngambil ini, kita masukin di sini ya. Nah, kita kira pas saja. Nah, kita setrika lagi. Jadi teman-teman sebelum mencetak ke sebuah sablon, sebaiknya Anda mendemokan ini dulu. Jadi Anda juga setrika ini gunanya juga bukan hanya untuk mencetika pakaian saja, tapi untuk membuat PCB juga. Oke, ini mungkin kita bikin gini sekitar 1 menit aja udah cukup. Yang penting kita tekan dulu. Nah, tekan dulu. Nah, ini desain PCB murah, akurat, lumayan. Nah, kita geser. Nah, kalau bisa diusahakan untuk bidangnya rata. Harus ada tekanan, jadi kita balik lagi ke sini supaya hasilnya lebih bagus. Jadi kita cukup di rumah aja, kita udah bisa. Caranya kita tempel di sini, kita tarik. Nah, gimana? Udah terbentuk sebuah PCB kan? Tuh. Bagaimana hasil Anda? Nah, bagus kan? Nah, nggak ada yang robek. Itulah sulap trik saya supaya Anda bisa bikin PCB lebih bagus. Dadah. Salam se-Indonesia. Jangan sampai kena corona. Usahakan di rumah supaya Anda tetap sehat. Dadah.